karena rusak atau keliru coblos. 726. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 53. Jumlah 565. 386812. Paslon 3 163095. Data suara sah dan tidak sah 585346. Jumlah suara tidak sah 24. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 6546. Didatangani oleh saksi paslon 1, saksi paslon 2. Saksi paslon nomor 3 tidak menandatangani hasil kata tidak demokratis karena ada keterlibatan partai coklat, campur tangan kepala desa dan pembagian bansos. Sama dengan yang tadi terkait Loksus, ada nggak yang bisa dilaporkan? Ada. Izin menyampaikan data Loksus di Tuban hanya ada 1 LP 0. Jumlah pengguna hak pilih selisih antara surat suara yang diterima dengan pengguna hak pilih sebanyak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah sebanyak 361. Jumlah surat yang diterima termasuk 499765. Nanti biar didikte juga sama Pak Umam ya, biar cepat pencermatannya. Setuju? Setuju. 27 pemilih disabilitas. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Bahwa suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak ilahi, yang berkepentingan untuk terwujudnya penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, agar demokrasi kian tumbuh berkembang dan maju sehingga cita-cita para pendiri bangsa menemukan relevansinya. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami, saksi pasangan calon nomor urut 3, Ibu Tri Risma hari ini, dan Zahrul Azhar Asunta alias Dusan menyampaikan pandangan akhir pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2024. Temuan ketidaknormalan atau keanehan yang kami sebut anomali Pilgub Jawa Timur 2024 berdasarkan data Sirekap KPU menunjukkan sebagai berikut. 1. Jumlah pemilih di TPS mencapai di atas 90% DPT dan bahkan mencapai 100% DPT di 2.780 TPS di 26 kabupaten atau kota, yang lebih dari 2 TPS di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 743.784 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Persentase terbesarnya ada di Sampang, Pamekasan, Bangkalan. Khusus di Sampang terdapat 13 desa dan di Pamekasan terdapat 2 desa dengan jumlah pemilih di semua TPS yang mencapai 100%. 2. Jumlah pemilih paslon 03 di TPS mencapai kurang dari 30 suara dan bahkan mencapai 0 suara di 3.900 TPS di 31 kabupaten atau kota, di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 837.361 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Persentasenya terbesarnya ada di Sumeneb, Sampang, dan Bondowoso. 3. Jumlah pemilih pilgub lebih besar dari jumlah pemilih pilgub ataupun pilwali yang selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS di 34 kabupaten atau kota, di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 18.745 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Persentase terbesarnya ada di Kota Madiun, Situbondo, dan Kota Kediri.
4. Terdapat perbedaan perolehan suara paslon antara total C1 TPS dengan form D kecamatan di 9 kabupaten atau kota, di mana selisih pemilih paslon 02 mencapai 72.180 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Jumlah terbesarnya ada di Surabaya, Sampang, Bangkalan. Terakhir, anomali C1 TPS A di tip X untuk perolehan paslon 1 dan paslon 03 keduanya menjadi 0, sementara perolehan paslon 02 194. B. Tidak ada tulisan apapun dan saksi siapapun untuk perolehan paslon 01, paslon 03 keduanya 0, sementara perolehan paslon 02 584 suara. C. Di tip E dan dicoret di mana perolehan paslon 01 15 dan paslon 03 3 suara, sementara perolehan paslon 02 500 suara. D. Perolehan paslon 03 dicoret di mana perolehan paslon 01 10 dan paslon 03 menjadi 70, sementara perolehan paslon 02 500. Demikian pandangan akhir ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian penyelenggara pilkada, baik KPU dan Bawaslu Jawa Timur maupun KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. Kami mempertimbangkan untuk menyoal kualitas penyelenggaraan pilkada Jatim yang patut diduga terdapat upaya dan tindakan yang bermuara pada terstruktur, sistematis dan masif alias TSM, serta membuktikannya dalam ruang peradilan yang terhormat, Mahkamah Konstitusi. Itulah alasan utama saksi paslon 03 memutuskan untuk tidak menandatangani D hasil, dan alasan dimaksud sudah kami tuangkan dalam D kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Dari 3 pasangan calon yang mengirimkan masing-masing saksi, ada 1 saksi dari pasangan calon nomor urut 3 tidak menandatangani berita acara yang kami tetapkan. Prinsipnya koridor hukum berkaitan dengan pihak yang merasa keberatan terhadap hasil yang sudah kami tetapkan pada malam hari ini diberi ruang selama 3 hari sejak kami menandatangani surat keputusan tersebut untuk mengajukan perselisihan hasil, dan lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.